Saat ini, meski pabrik sedang libur, di gerbang, seorang pria paruh baya berkacamata sedang menunggu dengan gugup dan cemas. Dan di sampingnya ada satpam yang baru saja berkomunikasi dengan Tama. Penjaga keamanan memandang pria paruh baya itu dan bertanya dengan ragu, "Direktur Bimo, siapa yang kamu tunggu di sini? Apakah ketua datang untuk memeriksa pekerjaan?" Pria paruh baya bernama Direktur Bimo, bernama Bimo Aji Aksa. Dialah penanggung jawab pabrik pengolahan ini. Mendengar pertanyaan satpam, Bimo melambaikan tangannya dan berkata, "Aku sedang menunggu dua tamu terhormat." Bimo adalah orang kepercayaan Daryl. Dua bisnis terpenting grup Kana. Salah satunya adalah produksi teh puer dan yang lainnya adalah penjualan teh puer. Yang terakhir ditangani oleh Daryl sendiri, dan yang pertama selalu berada di bawah tanggung jawab Bimo. Beberapa tahun lalu, untuk membuat Bimo setia, Daryl memberinya 3 saham. Sekarang, Sucipto Group bermaksud untuk mengakuisisi grup Kana sepenuhnya. Selain Daryl bisa menguangkan, pemilik ekuitas lainnya juga dapat memanfaatkan kesempatan ini untuk menguangkannya bersama-sama. Oleh karena itu, Daryl telah memberitahu Bimo tentang akuisisi Sucipto Group melalui telepon. Dan Bimo secara alami sangat bersemangat. Dia telah bekerja dengan Daryl selama bertahun-tahun dan dia telah menantikan daftar grup Kana. Sehingga dia dapat menemukan peluang untuk mencairkan sahamnya. Namun, grup Kana berulang kali gagal go public, yang memberikan pukulan ke Bimo lagi dan lagi. Dalam beberapa tahun berikutnya, dia bahkan tidak menganggap serius 3 poin saham tersebut. Lagi pula, jika tidak bisa dicantumkan, pasti bagian ini tidak berguna. Itu hanya nama dalam pendaftaran industri dan komersial. Alasan mengapa dia tidak pernah pergi juga karena Daryl memperlakukannya dengan sangat baik. Meskipun manfaat jangka panjang dari saham tidak ada harapan lagi, Bimo sangat puas dengan tunjangan jangka pendek dan menengah seperti gaji dan bonus. Namun hari ini dia tiba-tiba mendengar bahwa Sucipto Group membeli Kana Group dengan harga 700 miliar. Bimo begitu bersemangat hingga kakinya tidak bisa diam. 3 poin sahamnya, berdasarkan harga 700 miliar, bernilai 21 miliar sebelum pajak. Setelah dikurangi pajak penghasilan pribadi 20%, penghasilan bersih lebih dari 16 miliar. Jika satu taruhan adalah 4 miliar setelah pajak, kali ini setara dengan memenangkan lotre 4 kali. Baginya, dia pasti menjadi kaya dalam semalam, tapi Bimo tidak bersemangat untuk waktu yang lama. Daryl memberitahunya bahwa ahli teh yang dikirim oleh Sucipto Group akan segera tiba. Dan untuk menghindari masalah, dia secara khusus memberitahu Bimo bahwa dia harus mengaku kepada para ahli Sucipto Group seolah-olah mereka adalah leluhurnya. Biarkan mereka tidak memiliki keluhan. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, Bimo segera berlari menuju gerbang pabrik dan menunggu. Agar ahli Sucipto Group puas dengan layanan dan sikapnya. Ketika Tama mengemudikan mobilnya ke gerbang pabrik, Bimo sudah melihat nomor plat Tama dengan jelas, dan mengetahui bahwa ini adalah mobil kedua ahli tersebut. Jadi dia benar-benar siap untuk menghadapinya. Saat ini satpam berjalan ke tengah jalan terlebih dahulu, menghentikan mobil Tama, dan berkata, "Anak muda, kenapa kamu kembali lagi? Bukankah aku sudah memberitahumu, kamu harus pergi ke grup untuk membuat janji terlebih dahulu?" Tak disangka, satpam naik untuk berkomunikasi dengan VIP terlebih dahulu. Dan sepertinya mereka berdua sudah pernah ke sini sebelumnya. Jadi, dia segera melangkah maju untuk menarik penjaga keamanan itu ke samping, dan bertanya pada Tama. "Halo, apakah Anda ahli yang dikirim oleh Sucipto Group?" Tama menunjuk Isyana di sampingnya, dan berkata sambil tersenyum, "Saya bukan ahlinya. Wanita di samping saya inilah orangnya." Penjaga keamanan berkata dengan tatapan bingung, "Nak,
Kapan kalian berdua menjadi ahli? Bimo buru-buru berkata, Pak, bagaimana caramu berbicara dengan seorang VIP? Mereka di sini untuk pekerjaan inspeksi, dan kamu berdiri di sini untuk mendikte. Cepat buka pintunya. Petugas keamanan terkejut, tetapi manajer pabrik telah berbicara, jadi dia buru-buru membuka pintu. Bimo buru-buru berkata kepada Tama, saya Bimo Aji Aksa, direktur pabrik ini. Saya bertanggung jawab atas semua urusan besar dan kecil di sini. Kalian berdua harus menyelidiki beberapa hal hari ini. Katakan saja pada saya pasti akan melakukan yang terbaik untuk bekerja sama dan tidak pernah menyembunyikan apapun. Tama mengangguk dan berkata, baiklah, Anda bisa mengatur tempatnya dulu. Dan mari kita duduk dan mengobrol sebentar. Bimo berseru, tidak masalah. Silakan ikuti saya. Mari pergi ke kantor. Tama bertanya kepadanya, apakah Direktur Bimo yang mengemudi? Bimo mengangguk cepat, ini tanggung jawab saya. Oke, Tama berkata, kalau begitu, Anda yang memimpin. Baik, Bimo masuk ke mobil Audi hitam dan membawa Tama ke gedung kantor pabrik. Setelah itu, dia dengan sopan mengundang Tama dan Isyana ke kantornya. Dan sambil membuat teh, dia berkata, kalian berdua datang larut malam hari ini. Apa hal utama yang ingin Anda ketahui tentang kami? Tama bertanya dengan santai, saya dengar basis teh Anda berbasis di Gunung Erlang kan? Itu benar, Bimo mengangguk dengan berat dan menjelaskan. Pangkalan teh kami sendiri dibangun di sekitar Gunung Erlang. Ini semua adalah pegunungan teh yang dikontrak secara pribadi. Tetapi karena buruknya penanaman dan pengelolaan para petani teh tersebut, kualitas dan hasil teh di sini menurun dari tahun ke tahun. Dengan budidaya yang hati-hati, kualitas teh telah meningkat pesat saat ini. Isyana mendengar kata kunci tanaman induk pucca Gunung Erlang. Dan dia langsung menjadi bersemangat, jadi dia bertanya, Direktur Bimo, bolehkah saya bertanya? Apa pendapat Anda tentang tanaman induk teh puer Gunung Erlang? Bimo menjelaskan, Anda para tamu yang terhormat, ada pohon teh puer dengan sejarah lebih dari 1000 tahun di Gunung Erlang. Dan ada banyak pohon teh dalam radius puluhan mil. Mereka semua dicangkokkan darinya, dan kami telah melakukan beberapa pekerjaan pemuliaan sejak kami mengambil alih. Dan dasar pembiakan kami saat itu adalah pohon teh puer yang berumur 1000 tahun ini. Isyana bahkan lebih bersemangat, dan bertanya dengan cepat, apakah Tuan Bimo dapat mengajak kita melihat pohon teh berusia 1000 tahun ini? Mungkin itu akan sangat membantu arah pemuliaan kita di masa depan. Bimo mengangguk dan berkata lugas. Karena dua tamu terhormat ingin menginspeksi, maka Anda bisa melakukannya kapan saja. Setelah itu, Bimo berkata lagi, hanya saja langit di luar sekarang semakin gelap. Dan mungkin akan gelap saat kita mendaki gunung. Saya tidak tahu apakah kegelapan akan memengaruhi pemahaman atau penilaian Anda. Isyana berkata tanpa berpikir, tidak. Saya akan tahu kalau saya melihatnya. Di mata Bimo, Tama dan Isyana adalah malaikat kekayaannya. Karena ingin naik gunung, tentunya dia harus bekerja sama sepenuhnya. Jadi, dia langsung berkata kepada keduanya, mohon tunggu sebentar, saya akan mengumpulkan beberapa orang dan membawa lebih banyak peralatan penerangan untuk pergi bersama Anda. Tama melambaikan tangannya dan berkata, tidak perlu. Kami masih dalam tahap penyelidikan rahasia. Saya tidak mau membiarkan angin bocor, tidak perlu sengaja mengatur banyak orang. Jika memungkinkan, keluarkan semua staf dan penjaga keamanan di gunung. Dan biarkan penjaga keamanan menghentikan semua pengawasan, kami hanya ingin naik dan melihat-lihat. Dulu, jika ada yang mengajukan permintaan seperti itu, Bimo tidak akan pernah menyetujuinya. Meski pohon induk di Gunung Erlang bukanlah pohon teh puer terbaik,
Setidaknya ini adalah pohon teh puer terbaik di selatan wilayah Ye, menjadi terkenal juga merupakan daya saing inti dari seluruh grup Kana. Jika seseorang mencuri ranting-rantingnya lalu kembali mencangkok dan mengembangbiakannya, ini akan menjadi ancaman besar bagi grup Kana. Namun kini Bimo tidak perlu memikirkan level ini lagi. Selama dia menjaga dua orang di depannya dengan baik, seluruh grup Kana akan menjadi milik Sucipto Group setelah kontrak ditandatangani besok. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye bye bye.